Nah, untuk selanjutnya kita akan membuat template untuk halaman admin. Untuk lebih singkat dan lebih cepat dalam proses pembuatan aplikasinya, di sini kita akan menggunakan template gratis pada Bootstrap, yaitu SB Admin 2, dan bisa kita unduh pada halaman berikut ini. Nah, kemudian unduh semua file tersebut. Jika sudah semuanya terunduh, kita ekstrak file tersebut, lalu kita pindahkan folder tersebut ke dalam folder public project Laravel kita. Nah, setelah semuanya terunduh, di sini kita akan memindahkan semua folder ke dalam public di project Laravel kita. Nah, untuk selanjutnya itu menampilkan halaman index. Untuk menampilkan halaman index.blade.php ini terlebih dahulu kita harus membuat rootnya dulu nih teman-teman. Nah, tadi kan sebelumnya kita udah buat sebuah root home di mana setelah kita melakukan login kita akan masuk ke dalam root admin ataupun creator dashboard. Nah, di sini kita buat terlebih dahulu root.2 get home function, kemudian yang diakhiri dengan name dan juga home. Tapi di sini kita belum membuat rootnya dan sekarang kita akan membuatnya. Kita terlebih dahulu masuk ke halaman web.php. Lalu kita membuat roots group halaman untuk admin. root.2.2 group prefix admin function. Nah, root ini berfungsi untuk melakukan pengelompokan pada halaman-halaman. Buat root berikut ini ke dalam blok program yang ada di atas tadi ya teman-teman. Root group prefix admin middleware, kemudian yang diakhiri dengan return view admin dashboard. Nah, setiap root yang masuk ke dalam root group ini, maka setiap pemanggilan URL-nya itu perlu menambahkan admin pada awal URL-nya. Contoh nih teman-teman, kita akan mengakses sebuah halaman dashboard, maka cara mengaksesnya itu adalah localhost 800/admin/dashboard. Lakukan hal yang sama untuk membuat root creator nih teman-teman. Nah, maka selanjutnya buat view admin.dashboard.blade.php dengan isinya adalah add extend layout.index. Kemudian perintah xn ini digunakan untuk menghubungkan halaman yang tadi kita buat dengan file layout/index. Untuk menguji apakah program yang sudah kita buat tadi berjalan atau tidak, maka kita harus mencobanya nih teman-teman. Kita coba masukkan email dan juga passwordnya, dan hasilnya adalah seperti ini teman-teman, seperti yang terlihat pada gambar. Kemudian kita buat penyesuaian untuk template tadi, ubah title-nya dengan add yield title. Kemudian setelah diubah, itu berfungsi untuk perintah Laravel yang berfungsi ketika kita akan menghubungkan dua buah file blade ke dalam satu halaman view, maka perintah yield ini akan membuat judul menjadi lebih fleksibel dan juga dapat diubah sesuai keinginan. Di sini kita mengatur nilai defaultnya nih teman-teman dari yield yang telah kita buat tadi menjadi sebuah halaman yang berjudul blog secara default. Tambahkan area untuk menyisipkan CSS, yaitu areanya yaitu add yield style, kemudian kita tutup dengan tag style. Seperti sebelumnya, area yield ini akan digunakan ketika menghubungkan dua halaman. Ketika kita ingin membuat sebuah tampilan pada halaman 2, kita memiliki sebuah style CSS tersendiri, maka yield ini akan sangat dimanfaatkan nih teman-teman. Kita buat sidebar-nya terlebih dahulu sebagai file terpisah. Kemudian cari komentar sidebar seperti berikutnya. Kita di sini mencari komentar yang bernama sidebar. Setelah itu blok semua yang ada pada tag UL dengan menekan Ctrl X, cut program tersebut. Buat file baru pada folder layouts. Nah, kemudian setelah semua di-cut, kita di sini pindahkan atau pastekan UL tadi pada halaman ini. Masukkan kembali layout/index.blade, kemudian kita tuliskan program tersebut pada area UL tadi.
add include layout.sidebar. Kita buat konten fleksibel, cari program berikut yaitu pada page content ya teman-teman, div class container fluid. Hapus semua program HTML yang ada pada div tersebut dan ubah menjadi seperti ini teman-teman. Jadi pengubahannya itu begin page content, div class container fluid, kemudian add yield content. Tambahkan JavaScript pada bagian bawah program. Kemudian jika kita kesulitan untuk mencarinya, kita dapat melakukan search pada text editor dengan menekan Ctrl F, lalu tuliskan yang ingin dicarinya. Contoh ID sama dengan tanda petik CO. Mengatur menu sidebar. Nah, untuk langkah selanjutnya yaitu mengatur menu sidebar. Kita pertama-tama itu kita harus membuat layoutnya dulu. Kita buat layout/sidebar.blend. Pada aplikasi ini kita menggunakan beberapa menu nih teman-teman. Di antaranya post untuk masuk ke menu pengolahan postingan, kemudian kategoris untuk halaman mengelola data akun kategori, kemudian komen untuk halaman mengelola data akun komen, serta akun adalah halaman untuk mengelola data akun. Maka tampilan daripada sidebar yang telah kita buat tadi menjadi seperti ini teman-teman, seperti pada gambar ya, seperti pada video. Nah, langkah selanjutnya yaitu pada link ini kita akan melakukan pengecekan. Jika out user role underscore ID-nya tidak sama dengan 3 atau bukan creator, maka linknya akan mengarah ke halaman admin atau account. Jika tidak, maka akan menjadi creator atau account nih teman-teman. Ini digunakan karena kita memiliki pembagian hak akses di mana creator dan admin tidak dapat masuk ke dalam link yang sama nih teman-teman. Nah, LI class not bar item request segment comment aktif. Nah, request segment merupakan perintah Laravel yang digunakan untuk mengambil data URL yang sedang diakses. Segmen 2 ini berarti tulisan yang berada dalam garis miring kedua. Jika tulisan dari slash tersebut adalah komen, maka akan menambahkan kelas aktif pada list. Nah, contoh di sini kita akan memanggil sebuah halaman nih teman-teman, 127.0.0.1.28000/admin/comment/. Slash kesatunya adalah tulisan admin dan slash keduanya adalah komen. Maka seperti yang terlihat pada gambar, list yang berwarna terang adalah yang bertuliskan komen. Kelas aktif ini merupakan bawaan template di mana setiap LI yang memiliki kelas aktif akan merubah tampilannya menjadi seperti yang ada pada tampilan. Kemudian kita buka pada menu dashboard.blend.php nih teman-teman. Sebelumnya halaman ini hanya menampilkan satu blok program. Tadi kan kita udah buat extend layout.index, kemudian kita panggil halaman tersebut. Dan sekarang kita ubah menjadi seperti ini. Extend layout.index add section content H1 dashboard dan diakhiri dengan end section. Kemudian kita lihat, kita cek apakah berhasil atau tidak, dan semua tampilannya mulai dari header sampai footernya itu diambil dari halaman layout/index.blend.php. Namun untuk tulisan besar dashboard diambil dari halaman dashboardnya teman-teman, dari tag H1 ini. Aturan blok program section ini kenapa dituliskan konten? Karena pada index.blend yang kita miliki ada kata add yield content nih teman-teman. Jika pada indeks tulisannya adalah main, maka pada section ini kita harus menuliskannya dengan main.